Puluhan orang tua siswa langsung berlarian menuju ruang kelas sesaat setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu dibuka. Mereka rela mengantri sejak subuh untuk berebut kursi bagi anak-anaknya di hari pertama sekolah. Bahkan para orang tua siswa ini juga mengikat kursi dan meja dengan tali dan menempelkan nama anak-anak mereka untuk mencek kursi dari siswa lain. Pertama masuk ke sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Duduk di depan supaya menerima pelajaran dengan jelas katanya. Di SD Negeri Majalengka Wetan, Jawa Barat, puluhan orang tua mengawal anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang lebih pagi dibanding waktu masuk sekolah untuk berebut posisi kursi. Bahkan para orang tua siswa harus menduduki kursi sekolah untuk anak mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Sementara itu, wali murid dan siswa SDN Tegal Besar 3 di Jember, Jawa Timur datang sejak pukul setengah 6 pagi di hari pertama sekolah. Meski sekolah belum sepenuhnya dibuka, namun para wali murid sudah lebih dulu berebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Ini anaknya pengen duduk di depan biar tahu cepat tahu ada menangkap pelajaran itu. Menangkap pelajaran itu. Para wali murid masih beranggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Dengan duduk di barisan depan, mereka berharap anak-anak dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Diduga karena kepentingan keluarga yang tidak terima di sekolah tersebut. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kekesalan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA Negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Pemirsa, sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap digunakan untuk siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap, laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pun, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Program makanan bergizi gratis terus berjalan dan semakin diperluas di berbagai wilayah, termasuk di Kota Depok, pemirsa. Seiring dimulainya tahun ajaran baru, sebanyak 3.013 porsi makanan sehat diproduksi dan didistribusikan di bilangan Sawagan, Depok. Dapur Sehat Anak Negeri yang berlokasi di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok ini merupakan dapur ketiga yang beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Depok. Sebanyak 3.797 penerima manfaat telah terdata, termasuk 3.598 siswa dan 199 orang dalam kategori 3B. Pada hari pertama operasional, 3.013 porsi makanan diolah sejak pukul 3 dini hari. Makanan ini dibagikan ke 12 sekolah, diantaranya 4 SD, 1 TK, 4 SMP, 2 SMA, dan 1 pesantren. Sejauh ini sih kendala
belum ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan karena kita masih pertama, kira hanya kendala supaya terbiasalah karyawan ini, supaya terbiasa aja. Itu aja. Kita juga sudah ahli gizi, sudah selalu melihat prosedur proses, memastikan proses itu berjalan baik sehingga aman lah untuk masyarakat. Ini kan dari awal program berdiri itu kita mendapatkan perintah untuk mendampingi. Mendampingi itu jika terjadi ada kendala-kendala di lapangan. Contoh misalkan kesulitan untuk memplotting sekolah yang akan dijadikan target sasaran MVP. Tapi udah cuci tangan semua kan? Para siswa di kawasan Sawangan Depok ini antusias saat menerima makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan kesejahteraan anak. Ada yang alergi makanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Udah cuci tangan belum? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Harus